Pemirsa, kita akan membincangkan soal Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang saat ini sedang dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi dan juga sedang disiapkan revisinya oleh pemerintah dan DPR. Apa saja pasal-pasal yang harus diperbaiki sebelum merevisi undang-undang ini? Saya bersama dengan pengamat migas Kurtubi. Baik Pak Kurtubi, terima kasih ada di studio Pak. Terima kasih juga. Ya, Bapak ini termasuk yang menggugat ini tadi ya, mengajukan Saya sebagai saksi ahli. Ya, saksi ahli untuk ini tadi ya, judicial review terhadap Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Betul. Nah, apa yang salah di Undang-Undang Migas ini Pak, sehingga harus direview oleh MK? Ya, kesalahan besarnya karena undang-undang ini menganut prinsip pola hubungan dengan kontraktor minyak asing dan swasta ini adalah pola B2G, business to government. Di mana yang berkontrak itu pemerintah diwakili oleh BP Migas. Nah, ini implikasinya sangat luas, merugikan negara, baik dari sisi kedaulatan maupun sisi finansial kita dirugikan. Juga pola ini merugikan investor migas, terutama investor baru. Sehingga ke depan mestinya kalau MK nanti mengabulkan judicial review ini harus ditata kembali konstruksi dan arsitektur industri minyak kita ke depan seperti apa. Ini di mana letak kesalahan konstitusinya itu tadi Pak? Kalau pemerintah yang melakukan kontrak dengan pihak asing, asing maupun swasta. Ya, kalau yang berkontrak pemerintah, artinya pemerintah mendowngrade dirinya sendiri untuk sejajar dengan kontraktor. Karena mendowngrade dirinya sendiri, maka otomatis banyak kekuasaan, misalnya hak kekuasaan untuk mengeksekusi undang-undang atau regulasi yang lain demi kepentingan bangsa yang menyangkut migas misalnya, tidak bisa dieksekusi karena dia yang berkontrak. Berarti kedaulatan kita hilang. Beda kalau yang berkontrak itu business to business. Lalu pemerintah berada di atas kontrak. Sehingga pemerintah tetap berkuasa untuk mengeksekusi regulasi atau peraturannya, apapun yang dirasakan demi kepentingan rakyat, demi keadilan dan seterusnya, sebanyak yang menyangkut migas, dia bisa mengeksekusi. Contohnya, dulu waktu Pertamina yang berkontrak dengan perusahaan minyak asing, B2B, pemerintah berada di atas kontrak. Dulu PSC itu sharing pendapatannya 60% Indonesia, 40% perusahaan minyak asing. Menguntungkan? Ya, menguntungkan 60-40 karena harga minyak masih relatif rendah, $2 per barel. Kita anggap 40% bagian mereka relatif fair. Tetapi begitu harga minyak tinggi, maka sharing 60-40 menjadi tidak adil. Lalu tapi bisa langsung pemerintah memutuskan. Pemerintah memutuskan dirubah sharingnya menjadi 85-15. Tanpa harus menunggu persetujuan para pihak ini. Memang itu tidak bisa dilakukan dalam pola misalnya government to business? Tidak bisa, karena pemerintah yang berkontrak. Contoh konkret sekarang. Tidak bisa, ketika itu sudah merugikan salah satu pihak Indonesia tidak bisa. Pihak Indonesia tidak bisa. Harus persetujuan kedua belah pihak. Misalnya sekarang produksi minyak kita anjlok luar biasa, sehingga impor minyak mentah kita dari luar negeri begitu besar, ya. Konsumsi meningkat dalam negeri. Nah, padahal pada saat yang sama, produksi minyak dalam negeri ini ada sebagian yang diekspor, yang merupakan bagian kontraktor asing, tetap diekspor. Pertamina ngimpor minyak mentah dari luar. Nah, ini BP Migas sekarang ataupun Pertamina tidak bisa memaksa perusahaan minyak asing untuk jangan kamu ekspor minyak mentah ke luar negeri daripada Pertamina beli dari luar ke dalam negeri saja, tidak bisa. Dalam kontrak itu haknya entitlement mereka, ya. Nah, tapi kalau pemerintah berada di atas kontrak, dengan gampang pemerintah mengatakan produksi kamu untuk dalam negeri. Seperti itu bisa. Itu perubahan dari yang tadinya business to business menjadi government to business gitu kan. Ini kan juga ada latar belakangnya gitu kan. Ini kan ini juga ingin mengurangi monopoli misalnya katakan Pertamina yang selama ini memang mewakili pemerintah dalam penandatangan migas gitu kan Pak Kurtubi. Nah, ini semangat itu salah gitu Pak Kurtubi. Pertamina mewakili negara dalam mengelola kekayaan migas nasional yang harus dikuasai oleh negara. Ya, bukan berarti lalu Pertamina secara fisik menguasai
eksplorasi produksi bukan, karena kita butuh juga investor. Pertamina diberikan hak untuk bekerja sama dengan siapapun. Sejak zaman dulu yang bekerja di sektor hulu itu banyak sekali perusahaan, tidak pernah monopoli Pertamina itu. Cuma kendali kontraknya ya ada di tangan pemerintah. Yang berkontrak memang Pertamina. Pertamina pemerintah berada di atas kontrak. Pertamina tidak pernah monopoli. Sejak zaman dulu perusahaan minyak asing di sektor hulu puluhan. Itu keliru itu interpretasi seperti itu. Jadi ini bukan karena gemas misalnya ini tadi ya Pak dimonopoli oleh satu pihak, satu dua pihak gitu kan. Akhirnya pemerintah lah yang menggantikan posisi bisnis itu dalam berkontrak gitu kan. Salah satu pihak yang berpihak yang berkontrak. Karena sekarang pemerintah yang berkontrak tidak hanya kita dirugikan dari segi kedaulatan, dari segi finansialnya luar biasa kita dirugikan. Konkretnya karena yang berkontrak pemerintah, lembaga pemerintah, maka minyak dan gas bagian negara itu tidak bisa dijual sendiri. Tapi Pak itu kan itu kan bisa kita perdebatkan ketika produksi kita memang masih tinggi gitu kan ya Pak ya. Kita masih ada keuntungan pemerintah di situ dari produksi yang tinggi itu yang bisa yang bisa hilang kalau model kontraknya seperti masih akan berlaku seperti ini. Tapi ketika kita sekarang produksi turun seperti ini gitu tetap aja rugi. Tetap rugi juga. Tetap rugi kita. Karena pemerintah ini, lembaga pemerintah ini bukan lembaga bisnis, ya, seperti gas, lapangan gas kalau dikembangkan ada pabrik LNG di situ, lalu dijual ke luar negeri, kan mestinya negara, CQ BUMN, sebagaimana dulu LNG Arun sama Badak. Betul. Nah sekarang karena BP Migas tidak bisa membangun pabrik LNG, dia serahkan ke perusahaan minyak asing dan dijual murah pula, rugi luar biasa di situ ya. Jadi kerugian. Karena kita menggunakan pola B2G luar biasa, belum lagi berbicara lapangan gas atau lapangan minyak yang sudah berproduksi selesai kontrak sudah 30 tahun. Menurut kontrak ini harus 100% kembali ke negara karena seluruh aset di situ sudah milik negara. Baik yang di perut bumi berupa cadangan ataupun yang di atas bumi itu 100% milik negara. Dan sudah selesai kontrak dan perusahaan minyak asing. Ini mestinya kembali ke negara, dioperasikan oleh negara. BP Migas tidak bisa mengoperasikan lapangan karena dia bukan perusahaan. Akhirnya dia cari cara untuk bisa dijual kepada pihak lain atau diperpanjang. Itu kerugian negara. Ada kerugian negara di situ. Pasti. Sudah 100% milik negara kok dikasih ke orang. Ya baik kontraktor baru atau kontraktor yang lama. Ini sudah 100% milik negara dalam posisi berproduksi. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Qurtubi. Kerugian besar itu. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami dalam perbincangan dengan Qurtubi, pengamat migas soal revisi Undang-Undang Migas.